Halo para kaum rebahan, kembali lagi di channel Cerita Budi. Di video kali ini, channel Cerita Budi akan merangkum sebuah film Halloween 2025. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Cerita diawali dengan scenes yang memperlihatkan bocil FF yang sedang meminta jatah permen. Kita sebut saja Kamto. Penampilan Kamto agak lain, berbeda dengan para bocil pada umumnya jika ada malam Halloween. Dengan berdandan seperti badut dan membawa kapak, Kamto mengetuk pintu rumah seseorang untuk meminta jatah permen. Sesaat kemudian, pemilik rumah pun keluar dengan keadaan setengah oleng. Melihat penampilan Kamto, pemilik rumah mengira penampilan Kamto memang umum dikenakan pada saat malam Halloween. Bahkan, pemilik rumah mengira bahwa kapak yang dibawa Kamto adalah kapak mainan. Malam terasa semakin mencekam bagi si pemilik rumah setelah melihat kedatangan Kamto. Tak ingin larut dalam kengerian, pemilik rumah pun menambah takaran migas agar semakin oleng. Beberapa saat kemudian, pemilik rumah melihat balon di dalam rumahnya. Balon tersebut menandakan bahwa Kamto akan beraksi. Dan apa yang terjadi? Ya, Kamto langsung menghujani si pemilik rumah dengan kapak. Hadeh, bocil FF memang meresahkan. Scenes berpindah saat Kamto sudah dewasa dengan teror badut yang semakin menyebar luas. Di malam hari, terdapat dua cemewah semelehot yang habis berpesta. Kita sebut saja Tukija dan Tukinem, yang dimana mereka adalah adik kakak. Mereka hendak pulang, akan tetapi mereka dikejutkan dengan kedatangan badut yang sengaja meneror mereka. Awalnya, Tukinem so jago karena efek oleng masih terasa. Saat efek oleng hilang, Tukinem dan Tukijah pun berlari memasuki mobil untuk kabur. Akan tetapi, sang badut masih terus mengejar. Tak kehilangan akal, Tukinem pun merekam aksi badut tersebut yang sedang meneror mereka dan menguploadnya di sosial medianya. Tak lama kemudian, badut tersebut pergi meninggalkan mereka. Di tempat lain, Painem, ibu dari Tugijah dan Tukinem sedang menemani Tarjo untuk melihat keadaan Kamto yang sedang dipenjara dan dirantai di rumah sakit jiwa. Keadaan Kamto semakin menggila saat melihat Painem, bagaikan tante-tante semelehot yang lagi kepanasan. Kemudian, Painem pun mengajak Tarjo untuk meninggalkan area tersebut. Di pagi hari, Tukinem sangat gembira saat melihat video rekaman badutnya viral. Dia menceritakan hal tersebut kepada Tukijah dan Painem. Akan tetapi, mereka tidak menggubris Tukijah. Bahkan, Painem malah takut bahwa keluarganya akan tertimpa musibah. Scenes berpindah saat Painem menyuruh asistennya untuk menyuntikkan dosis bius tinggi kepada Kamto, agar Kamto tidak semakin menggila. Akan tetapi, mereka lupa bahwa pada malam itu adalah malam Halloween yang membuat kegilaan Kamto semakin memuncak. Saat asisten Painem berjalan menuju sel Kamto, kengerian pun mulai terasa. Suasana hening dan suara siulan pun mulai terdengar, menandakan bahwa malapetaka akan terjadi. Dan ya, hanya dengan secuil senjata, Kamto pun berhasil membunuh asisten Painem. Ternyata, malam Halloween membuat kegilaan Kamto semakin memuncak, hingga dia dapat meloloskan diri. Target utama Kamto adalah keluarga Painem. Entah ada masalah apa, ataukah Kamto tidak mendapat jatah dari Painem, keluarga Painem kali ini mulai diburu oleh Kamto. Kegilaan Kamto pun semakin menjadi hingga Tarjo pun tak luput dari daftar korbannya. Setelah menghabisi Tarjo, Kamto pun melanjutkan incarannya ke Painem dan keluarganya. Tukijah dan Tukinem pun langsung bergegas mengunci rumah saat mengetahui bahwa Kamto telah lepas dari belenggunya.
Painem pun bergegas pulang untuk melindungi anak-anaknya. Sesampainya di rumah, mereka mencari senjata seadanya untuk bertahan. Saat sedang bertahan, Tukinem mendengar suara jeritan wanita di luar rumah yang sedang meminta tolong. Tanpa menghiraukan bahaya, Tukinem pun kekeh dan bergegas menyelamatkan wanita tersebut meskipun sudah diperingatkan. Saat wanita tersebut berhasil diselamatkan, dia meminta Tukijah untuk mengantar ke kamar mandi. Dan ternyata, ya, si wanita tersebut adalah komplotan dari Kamto. Di dalam kamar mandi, wanita tersebut mulai berdandan seperti badut untuk membantu Kamto menghabisi keluarga Painem. Saat keluar kamar mandi, wanita tersebut langsung menyekap Tukijah dengan maksud untuk menjadikannya sandera. Mendengar teriakan Tukijah, Painem dan Tukinem pun mencari Tukijah. Akhirnya, mereka berdua pun berpisah. Tukinem mendapat tugas untuk mencari Tukijah, sedangkan Painem akan menghadapi Kamto. Di sudut ruangan, Painem menemukan balon yang telah disediakan Kamto. Dengan ngeheknya, Painem malah meledakkan balon itu yang di dalamnya terdapat obat bius. Saat Painem siuman dari pingsannya, Kamto memberikan satu suntikan, di mana suntikan tersebut adalah penawar bagi anak-anaknya yang telah diracun oleh Kamto. Satu suntikan itu hanya bisa menyelamatkan satu nyawa anak Painem, dan Painem pun harus memilih. Painem pun dapat meloloskan diri dari rantai yang mengikatnya. Kemudian, Painem bergegas mencari anak-anaknya. Kemudian, Painem menemukan Tukijah yang sedang terkapar. Tanpa pikir panjang, Tukijah langsung memberikan obat penawar tersebut. Setelah memberikan obat penawar tersebut, Painem diserang oleh komplotan Kamto. Akan tetapi, Painem dapat mengalahkannya. Setelah itu, Painem berpamitan kepada Tukijah untuk mencari Tukinem. Suara Tukinem pun terdengar memanggil ibunya. Saat Painem mendekati suara tersebut, dia langsung disergap oleh Kamto. Dan ternyata, ya, plot twist yang sangat menghekkan. Ternyata selama ini, Tukinem sudah bekerja sama dengan Kamto untuk menghabisi ibunya. Tukinem merasa bahwa dia adalah anak yang tidak diinginkan. Melihat kesempatan tersebut, Kamto langsung menghasut Tukinem dengan cara memberikan surat setiap hari agar otaknya tercuci. Kembali ke scenes di mana Tukinem akan menghabisi ibunya. Saat hendak menghabisi ibunya, Tukijah langsung menikam Tukinem dari belakang dengan maksud untuk menolong ibunya. Ternyata Tukijah sudah curiga kepada Tukinem dari surat-surat yang dia temukan. Setelah mengalahkan Tukinem, Tukijah pun langsung mendaratkan kapak ke bool Kamto. Kemudian, Painem melanjutkannya dengan menyuntikkan racun kematian kepada Kamto. Di akhir film menunjukkan Painem dan Tukinem yang masih hidup. Dan ya, ternyata Kamto pun juga masih hidup. Film pun tamat. Alur cerita ini hanya menceritakan tentang spoiler sebuah film. Kalian disarankan untuk menonton film ini secara utuh, dikarenakan film ini sangat seru dan menegangkan. Terima kasih.